pretend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Hartuti, Sarjana Pendidikan. Saya guru di SMK Al-Asy'ari Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan juga mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi dimensi 3 dengan submateri jarak titik ke titik. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Abu pimpin doa. Oh, don't you worry, I'll be there. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dimulai. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Berdoa selesai. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Ibu periksa kehadiran dulu ya. For you, girl, I Ya, swear I'd do the world. Fatimah Zahra. Ada ini yang tidak ada hari ini. Siapa ya? Iis Bu sakit. Iis sakit. Terus Iqbal ya? Iqbal kemana Iqbal? Iqbal izin Bu. Izin. Ya. Semoga yang sakit cepat sembuh dan yang sehat ya tetap diberi kesehatan. Apalagi masa pandemi seperti ini ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Kalau memang sakit segera berobat ke dokter ya, segera minum obat. Kemudian kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, Ibu sarankan jangan kemana-mana, di rumah saja ya.
kalaupun ada kepentingan keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya, seperti kalian memakai masker ya. Kemudian selalu mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Sebentar Ibu presentasikan. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. Sudah muncul? Sudah ya. Ini pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik. Kemudian peta konsepnya di sini. Dimensi 3 itu mencakup 3 materi, yaitu yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya dengan media PPT dan LKPD serta melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran based learning berbasis 4C, literasi, dan PPK, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik memiliki sikap disiplin, ingin tahu, dan kerjasama, serta peserta didik dapat yang pertama, menganalisis konsep jarak antar titik pada bangun ruang berdasarkan masalah kontekstual yang ada di LKPD dan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jarak antar titik pada bangun ruang dengan tepat. Kemudian, tahapan pembelajarannya, nanti Ibu akan memberikan LKPD, kemudian Ibu akan membentuk kelompok. Setelah itu nanti LKPD tersebut kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Setelah itu kalian presentasikan ya. Kemudian perwakilan dari tiap kelompok 1 orang. Kemudian bisa menyimpulkan nanti. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan penguatan. Setelah itu baru Ibu akan memberikan soal. Kemudian untuk penilaiannya, di sini yang dinilai ada 3. Yang pertama, ada sikap spiritual dan sosial. Nah, kemudian yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Nah, yang pertama di sini ada gambar. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan kardus bekas, setelah itu bungkus apa saja. Bagaimana? Sudah dipersiapkan? Sudah Ibu. Coba Ibu pengen lihat. Oke, sip. Alhamdulillah sudah disiapkan ya. Kemudian materi yang akan Ibu sampaikan hari ini berhubungan dengan yang kalian bawa ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik. Nah, dimensi 3 ini berhubungan dengan bangun ruang sisi datar ya. Yang termasuk bangun ruang sisi datar itu apa saja ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Eva, silakan. Kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, bagus. Kemudian, coba sebutkan contohnya. Kalau dalam kehidupan nyata itu apa saja ya? Berupa apa saja? Saya Bu. Ya, Vika. Bungkus lampu, Bu, rubi, lemari, kulkas, piramid di Mesir, buku remi, dan dadu. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Vika sama Eva. Ya, alhamdulillah sudah mengerti ya, sudah paham, sudah tahu bentuknya ya. Tadi yang dibawa, kira-kira Vika tadi bawa apa ya? Bungkus tadi? Itu bungkus apa itu Vika?
rumus Remi. Remi, kira-kira itu berbentuk apa ya? Balok, Bu. Balok. Nah, ini ibu ada gambar. Gambar apa ini? I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. Segitiga. Segitiga. Segitiga apa ini? Kalau ada ininya nih. Siku-siku. Oh iya, segitiga. Swear I do the worst. Siku-siku tuh sudutnya berapa ya? Besar sudutnya. 90 derajat, Bu. Oke. Kamu salah satu sisinya, biasanya kalau segitiga siku-siku itu memakai rumus apa ya? Be my friend. Can you be my lover up until Saya ibu Ya, Abu. let me show you love. Pitagoras bu. Iya, rumusnya? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Iya. Oke, sip ya. Sekarang perhatikan PPT berikut. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau mencari panjang salah satu panjang ya. Jadi kalau mencari salah satu panjang dari segitiga siku-siku itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ibu punya gambar nih, perhatikan. Gambar apa ini? Tentunya kalian sudah tahu semua ya. Gambar apa ini? Jembatan Suramadu. Oke, tentunya ini kalian sudah sering lewat sini ya. Iya, ini akses tercepat dan terdekat kalau dari Bangkalan menuju ke Surabaya ya, terutama dari Kuanyar ya. Sering lewat Suramadu? Sering, Bu. Sering ibu. Oh iya. Nah, sekarang ibu tanya. Nah, di sini pas di tengah itu kan ada tiang yang besar. Kemudian ada tali penghubung yang dari puncak atas ke bawah itu kan ada talinya kanan kiri ya. Nah, itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu berhubungan dengan geometri ruang ya. Kemudian ini ada gambar atap ya, kerangka atap, yang satunya pakai galvalum, satunya pakai kayu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas mengenai geometri ruang ya. Nah, di sini para tukang bangunan yang di sini itu secara tidak langsung itu sudah mempelajari materi geometri ruang ya. Bisa dipahami? Iya. Sekarang ibu punya permasalahan satu ya. Di sini permasalahannya, di sini ada kota A, kemudian ada kota B, kemudian ada kota C, setelah itu ada kota D. Kemudian silakan dibaca masalah 1. Zahra berencana ingin berlibur ke rumah neneknya di kota C. Sedangkan rumahnya Zahra berada di kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Zahra. Tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh oleh Zahra, kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Kemudian ada permasalahan 2 ya. Ini gambar kamar tidur, sebuah kamar ya. Masalah 2 silakan dibaca. Abu mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter dan kali 4 meter. Tepat di tengah plafon kamar Abu dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, maka jarak dari lampu ke saklar adalah. Terima kasih. Untuk LKPD-nya ini nanti ibu akan kirim di grup kalian. Nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Nah, untuk kelompoknya ibu akan membagi menjadi
dua kelompok ya. Eka, Vika, Abu, Uyun, Gufron. Kemudian Amelia Mahmubah, Fatimah Zahra, Libil Akil sama Mas Yudi ini di kelompok 2-nya ya. Kemudian nanti LKPD yang akan dikirim ini itu kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Jadi kalian berdiskusi. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan, kemudian tanyakan langsung ke ibu ya. Salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti kalian bisa menyimpulkannya. Ntar ibu kirim dulu ya. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Silakan modulnya kalian baca. Kalian baca, pelajari, pahami, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my Bagaimana kelompok 1? No, I'm not perfect, but I hope Ada pertanyaan? Iya saya Bu. Ya. I put you Eva ya. Kenapa? and for you, girl, I Soal nomor 2 itu memakai rumus Pitagoras ya Bu. Iya. Soalnya kalau kita tarik garis lurus maka akan membentuk segitiga siku-siku. Makanya untuk mencari panjang salah satu sisinya itu harus menggunakan rumus Pitagoras. Saya. feel those places. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 1. Let me show you Tidak Bu. no pretend. Kemudian kelompok 2. Be right Ada pertanyaan? back, you know it's simple. Iya. Oh, Zahra. don't you Kalau Pitagoras kan dalam bentuk akar, Bu. Terus saya kurang paham di materi akar, Bu. Sebenarnya Pitagoras itu tidak sulit ya. Kalau memang bisa langsung diakarkan, kalau memang tidak bisa langsung diakarkan, kalian harus ubah ke perkalian. Jadi ambil salah satu angka yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan, bisa dipahami ya. Ya, bisa. Oke, nah sekarang kalau sudah selesai, silakan difoto, kemudian kirim di grup ya. Kemudian nanti pilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, Vika, silakan. Ya Bu, kemungkinan rute dari kota A ke kota C. Panjang A ke C, panjang lintasan 30 km. Nomor 2, dari A ke kemudian ke kota B ke C 21 ditambah 18 sama dengan 39 km. 3, dari A ke B ke D dan ke C 21 ditambah 22 ditambah 25 sama dengan 69 km. Kemudian dari A ke D dan ke C 20 ditambah 25 sama dengan 45 km. Dari A dari A ke D ke B dan ke C 20 ditambah 22 ditambah 18 sama dengan 60 km. Jadi
rute terpendek dari kota A ke kota C. Yang pertama yaitu A ke C sama dengan 30 km. Masalah 2. Diketahui panjang PQ sama dengan setengah dikali C. G sama dengan setengah dikali 4 sama dengan 2 meter. Panjang QR sama dengan setengah dikali GH sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 1,5 meter. Karena segitiga PR membentuk segitiga segi, maka menggunakan rumus Pythagoras. Diketahui PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2,25 sama dengan 6,25. PQ sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5 meter. Jadi jarak lampu kesamaan 5 meter, Bu. Iya. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok lain? Ada tanggapan? Apakah jawabannya sama semua atau beda? Sama, Ibu. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2 tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya. Silakan Meli. Dari permasalahan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, kasih tepuk tangan untuk Meli. Yo. Alhamdulillah. Sudah paham ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Kemudian ini Ibu akan memberikan, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, ini Ibu akan memberikan penguatan. Silakan disimak ya. Selamat datang di channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Kak Nida, kita akan mempelajari dimensi 3, di mana pada materi dimensi 3 ini kita akan pelajari jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang pada bangun ruang. Pada materi pertama, kita akan mempelajari jarak titik dan titik. Sebelumnya, kita ingat-ingat dulu, apa sih jarak itu? Jadi, misalkan kalian mendengar jarak dari kota Surabaya ke kota Bandung. Lalu sebenarnya jarak itu apa? Jadi, jarak adalah lintasan terpendek yang menghubungkan dua kota jika konteks yang kita bicarakan adalah kota. Namun jika membicarakan jarak titik dan titik, maka dia adalah lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 2. Jadi, misalkan ya, ada titik A dan B. Bagaimana jaraknya? Berarti kita menghubungkan titik A dan titik B dengan sebuah garis. Maka garis AB tersebut adalah jarak dari titik A ke kota B. Sekarang bagaimana kita menghitung jarak tersebut? Jadi untuk menghitung jarak dari satu titik ke titik lain, kita harus menggambar garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Ini adalah diagram kartesius ya. Saya rasa kalian sudah sering melihatnya. Nah, dilihat pada diagram kartesius tersebut terdapat sumbu X dan sumbu Y. Lalu ada titik-titik P, Q, R, dan S. Sekarang mari kita lihat. Mari kita hitung jarak antara titik Q dan titik R. Dilihat ya. Maka titik Q dan titik R kita hubungkan dengan garis. Lalu kalian hitung
berapa kotak yang dilewati oleh garis tersebut? Silakan dihitung. Sudah? Oke, jadi ada 8 kotak yang dilewati oleh garis QR. Maka jarak antara titik G dan titik R adalah 8 satuan. Atau bisa kalian sebut 8 kotak ya untuk kasus ini. Nah, sekarang bagaimana kalau titik dan titiknya itu tidak mendatar ataupun tidak dalam posisi vertikal? Misalkan pada titik P dan R, di mana saat kita hubungkan dia membentuk garis yang miring gini ya. Nah, untuk itu kita harus mencari garis-garis pembantu seperti yang bisa kita lihat. Jadi di situ saya dari titik P saya menarik garis ke bawah, dan dari titik R menarik garis ke kanan sampai mereka bertemu. Tapi ingat, kalian tidak harus menarik garis ke bawah atau kanan, boleh ke kiri dan dari R ke atas. Yang penting garisnya harus bertemu. Pada contoh kali ini saya menariknya ke bawah. Jadi P saya tarik garis ke bawah, R ke kanan sampai mereka bertemu pada satu titik. Lalu dihitung. Lihat, P ke bawah pada garis pertemuannya ada 7 kotak. R ke kanan bertemu juga melewati 7 kotak. Sekarang kalian lihat, dia membentuk segitiga apa? 4, segitiga siku dengan PR sebagai sisi miring. Nah, kalau kita ingin mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, apa yang kita gunakan? Tepat sekali, teorema Pythagoras. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat? Yaitu PR kuadrat berarti sama dengan 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat, karena panjang garisnya tadi masing-masing 7 ya. Berapa 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat? 49 ditambah 49, atau sama dengan 49 kali 2. Kita akarkan, akar 49 berapa? 7. Akar 2 tidak bisa diakar ya. Jadi 7 akar 2. Jadi panjang PR adalah 7 akar 2. Nah, kita tadi sudah menghitung jarak antara titik ke titik pada bidang datar, yaitu pada diagram Kartesius. Lalu bagaimana cara kita menghitung jarak dari titik ke titik pada bangun ruang, lebih tepatnya pada kubus? Prinsip yang kita gunakan sama saja, yaitu kita harus menarik garis dari titik yang kita inginkan tersebut ke titik lainnya. Coba diamati kubus pada gambar berikut. Lihat ya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G. Misalkan panjang kubusnya adalah 6 cm. Apa pada kubus dengan siku-siku B atau siku-siku? Coba kita cari ada segitiga ABC. Kalian bisa pakai rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya coba kita cari jarak antara titik B dan titik H. Dilihat ya, ada gambar panjang rusuknya 6, berarti adalah panjang rusuk yaitu 6 akar 3. Hasil akhirnya ada 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Bisa dihitung sendiri berapa? Hasil akhirnya adalah 6 akar 3. Oke. Sekarang Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, Ibu. Ya, kalau sudah paham, nah Ibu akan memberikan latihan. Nanti kalian lihat di modulnya atau bahan ajar ya, di halaman 9 itu ada latihan soal, itu silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan difoto kemudian kirim ke Ibu ya. Silahkan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya, sudah selesai? Iya, sudah. Sudah. Ibu cek dulu ya. Alhamdulillah, ini ada 3 orang ini dapat
dapat 100. Zahra, Vika, sama Abu. Kasih tepuk tangan dulu sama Abu, Vika, sama Zahra. Ya. Kameranya. Kemudian, karena waktunya ini sudah habis, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas kelanjutan dari materi yang sekarang. Kalau sekarang itu jarak titik ke titik, minggu depan kita akan membahas materi jarak dari titik ke garis. Nah, untuk materi itu kalian bisa pelajari dari modul atau bahan ajar lain, atau bisa kalian lihat atau diakses di YouTube. Di situ banyak ya, bisa kalian pelajari di situ. Kemudian sebelum Ibu akhiri, kita baca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Silahkan dipimpin doa. Sebelum kita selesai hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan ya. Jaga jarak, hindari kerumunan ya. Ya, Ibu. Kesehatan itu penting. Semoga pandemi ini berakhir sehingga kita bisa belajar secara tatap muka ya. Oke. Ya Ibu. Tetap sehat. Ibu akhiri. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu tutup ya. Ya sama-sama Ibu. Sama Ibu.